Di tengah penurunan kasus COVID-19, pemerintah Indonesia harus tetap waspada atas ancaman masuknya varian mutasi COVID-19 dari luar negeri. Virus COVID-19 subvarian Delta AY4.2 yang diduga memicu lonjakan COVID-19 di Inggris kini sudah terdeteksi di Singapura. Lonjakan kasus COVID-19 di Inggris yang terjadi sejak Juli 2021 diduga dipicu oleh kehadiran COVID-19 subvarian Delta AY4.2. Subvarian turunan Delta ini semakin mengkhawatirkan karena per 25 Oktober lalu, varian ini telah ditemukan di 42 negara dan 33 negara bagian Amerika Serikat. Dan kami sudah lihat bahwa di Inggris ada satu varian yang berpotensi mengkhawatirkan, yaitu AY.4.2 yang belum masuk di Indonesia, yang sekarang terus kami monitor perkembangannya seperti apa. Ya, varian ini merupakan turunan dari varian Delta yang lumayan meningkatkan kasus konfirmasi yang ada di Inggris cukup lama, sejak bulan Juli sampai Oktober tahun ini, dan masih terus meningkat. Yang terbaru, 26 Oktober lalu, negara tetangga Singapura mengumumkan temuan kasus pertama subvarian Delta AY4.2. Walau belum ditemukan di Indonesia, mutasi turunan varian Delta ini terus diwaspadai. Pasalnya varian ini juga telah ditemukan di beberapa negara seperti Korea dan Jepang yang telah membuka lalu lintas penerbangan internasional ke Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri kita bisa lihat itu sudah ada 21 sampai 22 varian daripada varian Delta tadi. Tapi memang sampai saat ini kita belum menemukan varian AY4.2 yang menjadi kewaspadaan kita karena satu kita banyak ya tentunya pelaku perjalanan luar negeri dari negara-negara ini. Memang kalau Singapura memang belum dibuka, tetapi untuk Jepang, Korea, Hong Kong itu juga negara-negara yang pelaku perjalanan luar negeri masuk dan keluarnya itu cukup banyak ke Indonesia. Sebenarnya, seberapa ganas COVID-19 subvarian Delta AY4.2 ini jika dibandingkan dengan varian Delta pada umumnya? Kalau ada varian baru selalu 5 yang dilihat kan, apakah menular apa tidak, berat ringannya bagaimana, kemungkinan infeksi ulang bagaimana dampaknya terhadap diagnosis dan dampaknya terhadap vaksin. Nah, untuk yang AY4.2 ini belum semua data ini ada, karena itulah belum masuk ke VOI atau VOC. Yang sudah ada datanya adalah kemungkinan lebih mudah menular 10-15%. Ini juga masih data awal. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia di Kebuniman mengatakan varian Delta Plus menunjukkan indikasi bisa merubah situasi dominasi varian Delta. Ini mengkhawatirkan, seperti dikutip Kompas.com. Untuk mencegah penyebaran mutasi varian COVID-19 dari luar negeri, pemerintah pun tetap mewajibkan karantina minimal 5 hari dan tes genome sequencing bagi pelaku perjalanan internasional. Tetap dengan aturan bahwa 3 kali pemeriksaan PCR dan tetap melaksanakan karantina selama 5 hari, itu yang menjadi kunci kita. Jadi semua kasus positif itu saat ini bagi pelaku perjalanan luar negeri itu harus mau dilakukan genome sequencing tanpa kendali. Jadi tanpa kecuali. Meski demikian, pemerintah diimbau untuk memperpanjang waktu karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri minimal 7 hari dan memperpanjang waktu pemantauan dari selesai karantina untuk mencegah meluasnya COVID-19 varian baru. Walau jumlah kasus positif di Indonesia kini mulai melandai, bahaya COVID-19 tetap ada. Tetaplah disiplin protokol kesehatan demi orang-orang tercinta. Tim Liputan, Kompas TV.